Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kapimat. Nah, kali ini kita melanjutkan video SKD kita, yaitu tentang materinya kemampuan analitik ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, di sini ada tipsnya untuk menyelesaikan kemampuan atau soal analitik. Yang pertama itu adalah sederhanakan informasi dengan menggunakan simbol. Jadi nanti informasinya kan biasanya soal analitik ini agak panjang ya. Nah, jadi kita sederhanakan dengan kalimat atau simbol-simbol yang bisa menyingkat informasi yang ada di soal. Kemudian berikan tanda pada syarat yang diberikan, ya kan? Jadi misalkan lebih besar, kita beri tanda lebih besar gitu ya. Ya, seperti ini misalkan. Nah, lebih besar ya kan, kurang atau lebih kecil gitu ya. Nah, kemudian teliti kondisi soal. Nah, bagaimana kondisi soal tersebut? Apakah ada syarat-syarat yang khusus atau tidak gitu ya. Kemudian rangkum dan susun informasi secara lengkap dan dengan cara skema, tabel atau simbol yang lain. Nah, yang tidak kalah penting di sini adalah fokus dan tenang saat mengerjakannya. Kenapa? Karena menyusun informasi itu butuh ketenangan dan kefokusan untuk menyelesaikannya gitu ya. Jadi di sini tidak ada matematikanya, tapi butuh ketelitian untuk menyelesaikan soal analitik ya. Nah, gimana soal analitiknya? Kita lanjut aja ya ke soal-soal analitik yang mau kita bahas kali ini. Oke, sekarang kita di soal nomor 1, yaitu pola analitik urutan. Nah, kita baca dulu ya soalnya. Nana lebih tua daripada Nani. Kita bisa tulis seperti ini ya. Nana, ya, Nana. Kita gunakan simbol lebih dari ya, daripada Nani. Kemudian Nia lebih muda daripada Ani. Artinya Ani lebih tua daripada si Nia ya. Kemudian Ane lebih muda daripada Nani. Berarti Nani lebih tua daripada Ane. Kemudian Nana lebih muda daripada Nia. Artinya Nia lebih tua daripada Nana. Oke. Kemudian Nani lebih tua daripada Ane. Ya, Nani lebih tua daripada Ane. Oke. Nah, siapakah yang paling muda umurnya? Nah, ini kita bisa bikin urutannya seperti ini ya kira-kira. Kita coba amatin pernyataan yang ini ya, ini dia, yang kakak beri tanda. Di situ kan Nia, ini kan ada hubungan ini ya kan, Nia berarti ini Ani ya, lebih dari Nia ya kan, lebih dari Nana. Kita bisa bikin hubungan seperti itu. Nah, kemudian amatin hubungan di sini, ini juga nih, Nani ya, Nani. Nah, Nani lebih dari Nana ya, Nana lebih dari Nani ya, Nana lebih dari Nani. Berarti kita bisa bikin seperti ini ya, Nana lebih dari Nani, Nani ya, Nani itu lebih dari Ani ya. Nah, kemudian Nani lebih dari Ani, Nani lebih dari Ani, pas ya. Nah, jadi ini udah terurut nih ya. Ani lebih tua daripada Nia, Nia lebih tua daripada Nana, kemudian Nani lebih tua daripada Ani. Jadi yang paling muda itu adalah Ani ya. Jadi yang paling muda itu adalah Ani. Jadi jawabannya adalah E ya untuk soal nomor 1. Oke, bisa dipahami? Mudah ya? Nggak sulit ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 2, yaitu pola analitik urutan juga. Nah, di sini di soalnya dituliskan RSTUV adalah 5 siswa yang telah menempuh ujian nasional. Berikut ini adalah hasil ujian kelima siswa. Nilai R lebih tinggi daripada nilai S, nilai T tertinggi, nilai U lebih tinggi daripada nilai R, nilai V lebih rendah dari nilai R, tetapi lebih tinggi dari nilai S. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas, urutan dari nilai terendah ialah, nah jadi terendah ya. Oke, kita tulis argumennya apa aja. Yang pertama itu R lebih tinggi daripada S. R lebih tinggi daripada S. Kita gunakan simbol lebih besar. Yang kedua, nilai T tertinggi. Berarti T kita tulis maksimum. Nah, ya, karena dia tertinggi. Kemudian yang ketiga, nilai U lebih tinggi daripada nilai R. U lebih besar daripada R. Kemudian yang keempat, nilai V lebih rendah dari nilai R tetapi lebih tinggi dari S. Nah, berarti soal ini yang keempat ini artinya V itu di antara ya, V itu di antara dua nilai yaitu R dan S. V lebih tinggi daripada R ya. V lebih tinggi daripada R tetapi nilai V lebih rendah dari nilai R ya. V lebih rendah daripada nilai R. Ini dia ya. V lebih rendah daripada R. V kurang dari R ya. Kemudian
tetapi lebih tinggi daripada S. Nah, ini S-nya. Ini kalau dibaca secara terbalik dia seperti ini nih. V lebih dari S ya. Jadi jangan sampai salah cara membaca simbol yang keempat nih ya. Nah, ini artinya V kurang dari R gitu ya. Nah, sekarang kita urutkan urutannya apa aja. Nah, jadi dari terendah ya, dari rendah berarti dari yang paling rendah berarti di sini S dulu, kurang dari V, kurang dari R. Nah, setelah R tuh siapa yang lebih kecil, yang lebih besar berikutnya? Berarti U ya. Nah, U, R kurang dari U. Kenapa? Karena di sini kan U lebih dari R, berarti R tuh kurang dari U gitu ya. Nah, kemudian yang paling maksimum siapa? Maksimum itu adalah T ya. Nah, ini kalau di cara membacanya S lebih kecil dari V, V lebih kecil dari R, R lebih kecil dari U lebih kecil dari T. Berarti T yang maksimum ya. Sini ya sesuai dengan syaratnya tadi. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah SVRUT. Berarti jawabannya itu adalah D ya, SVRUT. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 3 yaitu pola analitik skema atau tabel di sini. Nah, kita baca dulu ya. Suatu perusahaan membutuhkan karyawan untuk ditempatkan sebagai staf administrasi dengan ketentuan pendidikan sarjana dan berumur di bawah 30 tahun. Terdapat 5 pelamar di perusahaan ini yaitu PQRST. Nah, kita tulis dulu ya. Jadi syaratnya di sini di bawah 30 tahun dan harus sarjana ya. Jadi di bawah 30 tahun kemudian harus sarjana. Nah, oke. Pelamarnya itu ada P, kemudian ada Q, kemudian ada R, ya, kemudian ada S dan T. Ada 5 orang ya. Kemudian kita lihat syarat pertama, ada 2 golongan umur yaitu di bawah 30 tahun dan di atas 30 tahun. Dari kelima pelamar terdapat 2 pelamar berumur di bawah 30 tahun. Berarti 2 pelamar 30 tahun ya. Kemudian 3 pelamar di atas 30 tahun. Oke, syarat kedua, terdapat 2 pelamar yang berpendidikan sarjana. Oke, berarti sarjana itu ada 2. Kemudian diploma ada 3 ya. Diploma itu ada 3. Kemudian yang ketiga P dan R. P dan R termasuk golongan yang sama secara umur. Oke, kita tulis seperti ini ya. P sama dengan R. Kemudian yang keempat S dan T. S dan T berada pada umur yang berbeda. Secara umur dia beda. Kita tuliskan tanda sama dengan dicoret ya. Kemudian yang kelima Q dan T. Q dan T itu berpendidikan, Q dan T itu berpendidikan sama ya pendidikannya. Oke. Kemudian R dan S memiliki tingkat pendidikan yang berbeda ya. R tidak sama dengan S ya secara pendidikan. Oke. Nah, sekarang kita mau cari nih siapa yang diterima sebagai staf administrasi di perusahaan tersebut ya. Nah, dari sini kita lihat dulu pernyataan 1, 2 ini nggak bisa kita analisa. Kita masuk pernyataan 3, 4 nih. Nah, pernyataan 3, 4 dari sini kita bisa lihat nih ya, dari sini. Katanya P itu sama dengan R secara umur ya, secara umur di sini. Nah, kemudian di sini kalau di pernyataan 4 S tidak sama dengan T. S tidak sama dengan T ya. S tidak sama dengan T. Artinya salah satu dari mereka itu ada gabung ke dalam P atau R. Ya, salah satu dari mereka. Bisa aja T, bisa aja S. Nah, tapi kita nggak bisa pastikan siapa yang bergabung itu ya, S atau T-nya. Yang pasti di sini, yang pasti itu adalah P dan R ini berarti ini 3 orang. Ya, kenapa bisa 3 orang? Kalau misalkan T-nya itu masuk ke sini, misal T ya, misal T. T masuk ke golongan P dan R, itu kan berarti 3 orang. Nah, 3 orang itu masuk golongan mana? 3 orang itu adalah golongan yang lebih dari 30 tahun. Nah, jadi yang pasti P dan R itu nggak akan diterima karena syaratnya itu harus di bawah 30 untuk secara usia supaya diterima di perusahaan ini gitu ya. Nah, berarti kita bisa coret nih, P kita coret, kemudian R kita coret. Kenapa? Karena dia yang pasti tidak akan diterima. Oke, sekarang kita ke pernyataan 5 ya. Pernyataan 5, katanya di sini Q itu sama dengan T. Q sama dengan T. Nah, kemudian R ya, R itu tidak sama dengan S. Artinya salah satu dari mereka juga kan masuk ke dalam Q dan T. Nah, bisa aja R, bisa aja S.
Nah, tapi yang pasti lagi di sini, ini kan termasuk jadi 3 orang dia nanti. Ketika S atau T masuk ke dalam QT, itu kan menjadi 3 orang. Nah, kalau dia udah 3 orang, berarti yang 3 orang secara pendidikan siapa? Yang diploma. Nah, berarti yang diploma ini nggak akan diterima. Kenapa? Karena syaratnya harus sarjana. Berarti QT tidak akan diterima ya. Kita coret lagi, QT tidak akan diterima. Nah, dari sini kita udah bisa nih tahu siapa yang diterima. Jadi yang diterima itu yang pastinya adalah S ya. Ya, karena yang lain ini udah kita coret. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D ya, yaitu S yang akan diterima sebagai staf administrasi di perusahaan tersebut. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 4, pola analitik urutan ya. Nah, jarak antara kota P dan Q adalah setengah jarak antara kota R dan S. Jadi kita bisa tulis seperti ini. P ke Q sama dengan setengah R ke S ya. Di antara kota P dan Q terdapat kota T. Berarti sini kota T-nya ya. Jarak kota P ke R ya. P ke R itu sama dengan jarak kota Q ke S ya. Q ke S yaitu setengah jarak P ke T. Nah, jarak yang paling jauh antara kota ini adalah, nah kita disuruh mencari jarak yang paling jauh. Kita ilustrasikan dulu ya. Ini ada kota P-nya. Kemudian P-nya ada kota Q. Kemudian P-nya juga ke R ya. Ini R. Nah, berarti yang belum kota S ya. Ini kota S-nya. Nah, katanya di sini PQ itu setengah RS ya. Kalau RS-nya kita misalin 20, berarti PQ-nya 10. Nah, di sini ada kota T ya. Tinggalan kota T-nya. Nah, kemudian PR itu setengah QS ya. PR setengah QS. Tapi QS-nya itu setengah PT. Nah, kita tentuin dulu PT-nya. Misalkan PT-nya itu kita bilang 8 lah ya. Kita bilang 8. Jadi kita misalnya yang paling tinggi lah jarak PT-nya. Bisa aja 9 gitu ya. Nah, berarti kan QS-nya ini setengah dari PT ya. Berarti QS-nya ini 4. Nah, PR juga berarti sama 4. Kenapa? Karena ini kan ini satu rentetan ya. Satu rentetan peristiwa. Artinya PR itu adalah setengah PT juga. Nah, dari sini kita udah tahu nih bahwasanya jarak yang paling jauh itu adalah kota R ke S ya. Nah, jadi ini kita udah cari yang maksimal yaitu 8 atau 9 juga bisa. Ternyata jarak QS dan PR-nya itu masih yang paling kecil ya. Nah, tentu yang paling besar di sini adalah jarak RS. Nah, jadi kesimpulannya yang paling jauh itu adalah RS ya. Ini dia jawabannya. Oke, jadi jawabannya di situ adalah B ya. Jarak yang paling jauh itu adalah RS. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba selesaikan soal berikutnya ini ya. Nah, setiap harinya di keluarga Mia, tugas mencuci piring dan memasak dilaksanakan oleh 3 orang. Keluarga Mia terdiri dari 5 anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, Mia, Rudi, dan Tania. Ayah tidak bertugas pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Nah, kita tulis dulu ya tugasnya ayah. Nah, katanya di sini ayah tidak bertugas pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Berarti ayahnya bertugas pada hari Senin ya. Kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis berarti ya. Kamis, kemudian Sabtu ya. Kemudian Minggu. Nah, ini tugas ayah. Kemudian ibu. Ibu tidak dapat bertugas pada hari Selasa dan Jumat. Berarti si ibu itu bertugasnya pada hari Senin ya, Rabu, Kamis ya, Sabtu, dan Minggu ya. Minggu. Oke. Nah, kemudian si Mia hanya bisa bertugas pada hari Rabu dan Kamis. Mia itu bisa hanya Rabu sama Kamis gitu ya. Nah, kemudian Rudi hanya mencuci dan memasak pada hari Sabtu. Berarti Rudi itu hanya hari Sabtu. Nah, kemudian Tania hanya membantu pada hari Kamis dan Minggu. Tania ya. Tania, Kamis, dan Minggu. Oke. Pada minggu pertama setiap bulannya. Nah, ini ada syarat. Nah, awal bulan ya. Awal bulan doang dia. Jadi akhir bulan atau tengah bulan dia tidak membantu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, anggota keluarga yang bertugas mencuci piring dan memasak pada hari Kamis adalah, nah, kita lihat di sini. Yang hari Kamis itu ayah ya. Kemudian Kamis juga ibu ya. Kemudian ada Mia.
Nah, ada Mia. Kemudian ada Tania, ya, Tania. Nah, tapi si Tania ini punya syarat. Dia hanya awal bulan, ya. Hanya awal bulan. Nah, sementara di soal ini kita nggak tahu apakah kondisinya awal bulan, atau tengah bulan, atau akhir bulan. Nah, berarti si Tania ini kemungkinan kita bisa coret, ya. Jadi yang paling pasti itu adalah ayah, ibu, dan Mia. Yaitu jawabannya di sini ayah, ibu, dan Mia itu C, ya. Ayah, ibu, dan Mia. Nah, bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi soalnya. Nah, ini pola analitik urutan. Kita baca dulu soalnya. Hasil survei di Jakarta menunjukkan bahwa makanan Italia lebih disukai daripada makanan Thailand. Nah, berarti Italia lebih disukai daripada Thailand, ya. Nah, kita tulis Italia lebih dari, kita gunakan simbol lebih dari Thailand, ya. Oke. Kemudian makanan Jepang dan Vietnam sama-sama disukain. Nah, namun makanan Italia lebih disukain. Berarti Italia lebih disukai daripada makanan Jepang. Tapi makanan Jepang itu sama, ya. Sama nih. Oke, kita tulis sama dengan, ya. Kemudian makanan Korea lebih disukai, daripada makanan Italia, ya. Nah, kemudian di sini makanan Jepang lebih disukai daripada makanan Thailand. Makanan Jepang lebih disukai daripada makanan Thailand, ya. Oke. Nah, jadi yang ditanya pada soal ini adalah urutan makanan yang paling tidak disukai sampai yang disukai. Nah, kita lihat di sini. Makanan Italia itu mengalahkan hampir semua makanan, yaitu Thailand, Jepang, dan Vietnam. Tapi makanan Italia itu dikalahkan oleh makanan Korea. Berarti makanan Korea lah yang paling disukai, ya. Nah, di sini Korea. Oke, baru berikutnya Italia, ya. Italia. Nah, kemudian setelah makanan Italia, itu makanan tentunya di sini Jepang dan Vietnam, ya. Jepang kita singkat J atau Vietnam. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini berikutnya apa? Thailand, ya. Nah, sekarang kita cek ya, kita cross check. Nah, makanan Italia, ya, Korea dulu, ya, Korea lebih disukai daripada Italia, itu udah bener, ya. Kemudian makanan Jepang atau Thailand, ya, Jepang atau Vietnam itu lebih kecil, ya, atau lebih tidak disukai daripada makanan Italia, gitu, ya. Nah, kemudian untuk Thailandnya itu makanan yang paling tidak disukai, gitu, ya. Nah, jadi ini udah pas nih urutannya nih, ya. Ini udah pas, ya, sesuai dengan informasi di atas ini, ya. Nah, jadi jawabannya adalah ini makanan Thailand, makanan Jepang atau Vietnam, makanan Italia, dan makanan Korea. Nah, jadi jawabannya itu adalah B, ya. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor yang terakhir, ya. Nah, soal ini adalah pola analitik urutan. Kita baca dulu soalnya. Grup band A sedang melakukan tur musik untuk mempromosikan album terbarunya. Ada 5 kota besar yang harus mereka kunjungi. Karena kegiatan mereka sangat banyak, maka jadwal tur musik mereka diatur sedemikian rupa. Sehingga, nah, kita tulis dulu informasinya apa aja. Kota Denpasar harus dikunjungi setelah kota Surabaya dan Semarang. Berarti Surabaya dulu, ya, kita singkat Sur, sama Semarang dulu, baru ke kota Denpasar, ya. Seperti ini kita nulisnya. Oke. Kemudian informasi yang kedua, tur musik kota Bandung harus dilakukan persis. Nah, di sini ada kata persis, artinya nggak boleh diloncatin, ya. Setelah tur musik di kota Surabaya dan sebelumnya di kota Semarang, berarti Semarang dulu, ya, Semarang, lalu Surabaya, lalu Bandung, gitu, ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, tur musik di Jakarta dilakukan sebelum tur musik di Denpasar. Berarti Jakarta dulu, nah, baru Denpasar, ya. Nah, oke. Urutan jadwal tur musik kelima kota itu adalah, nah, dari sini kita bisa urutkan, ya, mana yang pertama kali dikunjungi dan mana yang terakhir kali dikunjungi. Nah, pada syarat kedua ini udah persis, artinya di sini nggak boleh dipisah-pisahkan lagi. Berarti dia Semarang, ya, kemudian Surabaya, kemudian Bandung. Nah, kemudian
Kota Denpasar itu di syarat nomor 3 wajib dulu kunjungi kota Jakarta. Berarti harus Jakarta dulu ya, Jakarta. Baru Denpasar. Nah, oke. Di syarat nomor 1, kota Denpasar kan syaratnya harus mengunjungi kota Surabaya dan kota Semarang. Nah, ini udah terpenuhi ya, Semarang, Surabaya udah. Kemudian ini juga ada rentetan peristiwa, syarat nomor 2 juga udah terpenuhin, kemudian syarat nomor 3 juga udah terpenuhin ya, yaitu Jakarta dulu baru Denpasar. Nah, berarti urutannya ini. Ini urutannya. Oke, jadi jawabannya adalah Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan Denpasar. Berarti itu choice A. Oke, bisa dipahami. Nah, demikianlah soal kita kali ini pembahasannya ya. Semoga bisa membantu adik-adik yang mau ujian ikatan dinas untuk SKD-nya atau TKD-nya nantinya. Jangan lupa like dan subscribe. Juga boleh tinggalkan komen untuk request materi apa yang mau dibahas ya. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.